Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tambahan kisi-kisi SKD CPNS 2021 yang perlu dipelajari. Ya, teman-teman, tentunya ini adalah FR. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk kepada kisi-kisinya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke, teman-teman, langsung saja kita akan lihat apa saja yang menjadi kisi-kisinya pada hari ini. Oke. Jadi inilah yang harus dipelajari, ya. Itu kita dalam tes CPNS, baik itu SKD, ya. Jadi ada 3 aspek. Yang pertama itu TWK. Jadi yang harus pemahaman kita yang harus kita tambah dalam TWK itu yang pertama adalah pengamalan Pancasila, ya. Kemudian patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian nasionalisme, kemudian BPUPKI dan PPKI. Kemudian yang kelima, toleransi beragama dalam contoh kasus. Kemudian amandemen. Ya, ini di slide ini itu ada 6 poin. Yang pertama itu pengamalan Pancasila, kemudian patriotisme, nasionalisme, BPUPKI dan PPKI, toleransi, amandemen. Ya. Jadi ada yang sama dengan yang kemarin, ada yang berbeda. Jadi yang sama berarti emang bakal sering muncul, ya. Kemudian kalau berbeda itu mungkin ada paket soal yang berbeda, teman-teman, ya. Kemudian kita lihat lagi perilaku yang mencerminkan cinta tanah air. Kemudian bela negara. Kemudian contoh kasus Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ke-10 nilai-nilai Pancasila. 11 tugas DPR. Nah, kemudian yang bahasa Indonesia itu yang ditanyakan itu tentang makna yang terkandung, kemudian kesimpulan paragraf, kemudian tema yang tepat, kemudian tanda baca, cara menuliskan gelar. Nah, jadi kalau tanda baca, ya, di waktu tes dulu, ya, itu ada soal yang itu ada kalimatnya, itu ada titik, ada koma, ya. Jadi itu yang ditanyakan itu mana tanda baca yang tepat, gitu, yang benar, gitu. Itu ada, ya, teman-teman, ya. Jadi tolong diperhatikan. Jadi di tahun 2018 ada, di tahun 2019 ada. Mana tahu di tahun 2021 ini juga ada muncul soal kepada teman-teman yang demikian. Kemudian yang terakhir itu nilai moral. Berarti itu disajikan cerita, kemudian yang ditanyakan adalah nilai moral yang terkandung di dalamnya. Ini adalah soal TWK. Dan teman-teman perlu teman-teman pahami bahwasanya soalnya itu lebih banyak kepada kasus, ya, teman-teman, ya, diangkat dari kasus, kemudian dilarikan ke sejarah, dilarikan ke ke TWK, wawasan kebangsaan kita. Kasus dilarikan ke wawasan kebangsaan, baik itu bela negara, patriotisme, kemudian nasionalisme, integritas, toleransi, itu masuk ke wawasan Pancasila, ya, kewarganegaraan, ya. Nah, kebangsaan Indonesia. Nah, jadi seperti itu. Jadi pelajari materi-materi yang ada, yaitu tentang Pancasila, tentang sila-sila, kemudian pengamalan sila, itu dipelajari betul-betul. Karena itu memang selalu muncul soal tentang bela negara, pengamalan sila, walaupun contoh soalnya itu bertipe penalaran, ya. Namun jawabannya itu bukan nalar, pasti jawabannya. Karena pilihan jawabannya itu bisa jadi nasionalisme, bisa jadi bela negara, patriotisme, tergantung apa yang ditanya. Oke. Kemudian kita akan lihat yang kedua itu ada TIU. Itu TIU, itu selalu muncul, itu analogi. Itu analogi emang selalu ada, ya, nggak perlu kita bilang lagi, selalu ada. Itu ada 2 atau 3 soal, bisa jadi sinonim, antonim, dan anonim, ya. Kemudian figural itu juga ada. Itu di tes tahun 2018 dan 2019 itu figural juga nggak pernah absen, ya. Dan di FR yang saya dapat juga ada tentang figural. Kemudian jumlah bensin yang diperlukan berapa liter. Jadi ketika orang menempuh jarak sekian dan sekian memerlukan bensin segini. Kemudian jika dia menempuh dari jarak segini dari
sekian ke sekian, maka berapa jumlah liter yang diperlukan itu ada. Kemudian jarak kota A ke kota B, jadi waktu yang diperlukan adalah itu ada. Kemudian deret itu juga nggak pernah absen, itu tahun 2018 2019 itu nggak pernah absen, jadi dalami aja ya, jadi dalami aja tentang deret ya. Kemudian pembagian dan penjumlahan pecahan, dan ini juga nggak pernah absen ya. Kemudian penalaran analitik, penalaran silogisme, kemudian soal cerita perbedaan umur. Oke, jadi di soal TIU ya, itu yang nggak pernah absen ya, yang selalu muncul ya, baik itu di tahun 2018 maupun 2019 itu tentang analogi, kemudian figural, kemudian deret, kemudian pembagian pecahan ya, pembagian dan penjumlahan pecahan, kemudian penalaran analitik, penalaran silogisme, kemudian soal cerita. Di soal cerita itu ada yang tentang jarak tempuh ya, itu jarak tempuh baik itu dari kota A ke kota B. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian kita akan lihat yang TKP. Nah, jadi kalau yang TKP itu masih sama seperti sebelumnya, yaitu masih profesionalisme, integritas, inovasi, toleransi, bertanggung jawab, dan banyak soal penalaran yang berupa kasus. Nah, jadi dalam TKP itu ada 45 soal ya teman-teman, jadi 45 soal. Itu yang banyak yang ditanya dalam pernyataan soal itu hampir semua jawabannya itu benar. Jadi pilihlah jawaban yang terbaik. Ya teman-teman, pilihlah jawaban yang terbaik itu untuk TKP teman-teman, karena jawaban yang kita baca emang semua terlihat baik, namun pilihlah jawaban yang terbaik, harus teliti. Karena soal sekarang ya, jadi waktu tahun 2019 yang lalu itu soalnya juga diangkat dari kasus kejadian masa kini. Begitu juga dengan tahun 2021 ini, itu banyak soal-soal yang muncul di tes SKD, baik itu TWK maupun TKP, itu diangkat dari kasus. Jadi bagaimana cara kita itu menyikapinya. Makanya teman-teman ada baiknya itu kalau belajar itu pelajari materinya. Ya, dengan kita mempelajari materi, kita itu akan paham, oh, dia ini larinya kemari gitu. Nah, jadi jelas ya teman-teman. Jadi insya Allah akan saya update satu persatu materi-materi yang selalu muncul, yang gak pernah absen insya Allah. Jadi ikutin terus video saya ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan membantu teman-teman, dan saya doakan semoga teman-teman yang selalu setia mengikuti channel ini itu dapat lulus dan menjadi CPNS tahun 2021 dan bisa mendapatkan NIP. Semoga Allah memudahkan dan Allah meridhoinya ya teman-teman ya. Oke. Syukran jazakumullahu khairan katsira. Semoga kisi-kisi ini bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya, dan apabila ada bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silakan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.